Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar Ekstramania dimanapun berada. Kembali saya menyapa Anda ya. Untuk kali ini di Talkshow Warta Pembangunan ya, persembahan dari Radio Ekstra FM bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kita tahu nih Talkshow kita akan membahas tentang inflasi ya. Kabupaten Aceh Singkil kita tahu ya terus mengembangkan ya inovasi di sektor pertanian, peternakan ya. Banyak ya, ada sebuah upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilakukan begitu ya. Dan katakanlah memang itu sudah sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Nah, kali ini ya kita akan membahas untuk penanganan pengendalian inflasi sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Aceh Singkil bersama narasumber saya yang hebat yang sudah berhadir di studio Radio Ekstra FM. Ada Bapak Kuatno SP selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bapak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama kita sehat. Iya, ini semangat Pak ya. Biasa. Semangat ya. Ya, yang pasti selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan membahas nih ya langkah-langkah atau katakanlah gerakan-gerakan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan utamanya untuk mengendalikan inflasi ya. Baru-baru ini ya gerakan tanam pangan cepat panen ya di sejumlah lahan pertanian untuk mengendalikan inflasi. Gerakan tanam bawang merah Pak ya. Yang mungkin itu juga salah satunya yang diharapkan juga dapat diikuti oleh masyarakat. Nah, selain itu pasti ada strategi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan nih sebagai upaya dalam penanganan inflasi. Pak, sebelum masuk ke situ, bagaimana Pak melihat Aceh Singkil yang begitu luas lahannya? Apa yang ingin Bapak perbuat sih? Baik, kalau kita lihat ya Aceh Singkil ini sangat luas dan penduduknya itu kalau tidak salah saya 130.787 jiwa ya. Iya Pak, benar. Itu pada data 2002. Dan perlu kita ketahui ya selama ini kita selalu mengharap dari luar Mas. Iya. Kan saya kan. Iya. Dengan tanah yang subur. Benar. Dengan banyak penduduknya. Ya. Tapi kita masih toh mendatangkan semua dari luar. Jadi kami berprinsip ya. Kita berprinsip tanah Aceh Singkil itu subur. Jadi makanya ya. Apalagi dengan inflasi sekarang ya kita tidak boleh mengharap dari luar, nanti berisiko kali dengan masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena mengharap semua datang dari luar, sementara lahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu subur. Jadi gini kami prinsip insya Allah pada tahun 2023 ini ya kita mengusul ada beberapa bantuan ya dari provinsi. Di samping itu kita pun ada kegiatan juga yang terutama ya kita mampatkanlah lahan-lahan yang tidur ya kita jadikan lahan produktif. Jangan kita lahan tidur lahan tidur kan sayang kan. Jadi Allah Ta'ala itu telah memberikan tempat. Jadi beberapa hari yang lalu ya kan kita launching untuk tanaman bawang, kita coba 2 hektar dulu. Namun demikian untuk tahun ini juga kita ada kegiatan dari dana DID itu 2,5 hektar dan akan kita kembangkan. Nah, salah satunya yang kita kembangkan kemarin di desa Tanambara. Iya Pak. Ada Tanambara itu 2 hektar, cuman dalam 2 hektar bukan satu tempat, kita bagi 3 tempat. Karena kenapa? Ya kita sesuaikan dengan keadaan kita alam kita ya. Supaya jangan gagal. Dan yang kita ajak ini kemarin petani-petani yang muda. Yang muda-muda. Milenial Pak ya. Milenial. Itu harapan kita. Jadi petani-petani baru sebagai contoh. Istilah kita tuh sokong guru supaya yang lain mengikuti. Nah, alhamdulillah respon mereka sangat baik dan sudah langsung di launching oleh Pak Bupati ya, Pak Bupati dan semangat itu sangat tinggi. Mereka semangat, kita juga harus semangat dan juga petani harus semangat. Jangan pimpinan semangat kita tidak bagus juga. Jadi kalau
pembinaan semangat, kita harus semangat. Kalau bisa kita lebih semangat dari pemimpin. Saya yakin apa yang kita cita-citakan ya untuk pengendalian inflasi ya, insya Allah bisa kita atasi dengan syarat kita mau bekerja ya, bahwasanya itu kebutuhan kita. Jangan mengharap dari luar lagi lah ya, kalau ada dari luar silakan, tapi ya jangan 100% apa kita usahakan tak berapa persen, jadi pendapatan kita akan naik, inflasi bisa kita tekan, harga bisa kita kendalikan, karena yang kendalikan harga tuh kadang kita juga, tapi kadang ini Mas petani kita kan sekarang sudah pakai apa kan, udah banyak HP, jadi modern gitu Pak ya. Jadi tahu mereka harga, tapi ya itu dibutuhkan, yang penting petani jangan dirugikan, karena petani bekerja tuh yang pertama capek menghadapi matahari, capek betul, tapi kalau udah berhasil, kalau udah ditanam insya Allah capek itu hilang, apalagi ya terus terang aja ya, saya walaupun saya seorang kadis, saya tetap petani karena istilah saya itu tuturi handayani, kita berbuat dulu biar yang lagi ikut, dan kita sudah kita praktekkan ya di beberapa tempat di desa kita ya. Kita sudah berbuat, tanam bawang sudah ya, tanam cabai sudah, tinggal masyarakat mau tidak ikut. Kalau mau ekonominya bagus, mau pendapatannya bagus, ikutilah yang kita perbuat. Karena kita tidak pernah mengajak untuk yang salah, tetap kita ajak yang benar-benar. Jadi dalam hal ini dinas menginisiasi begitu Pak ya, untuk masyarakat ya. Kita kasih semangat, kita spirit mereka ya. Bahkan kalau ada bantuan tetap kita kasih ya, supaya semangatnya itu lebih besar lagi. Memang bantuan kita yang kita kasih tidak bisa 100%. Kenapa kalau 100%? Ya kalau kita kasih 100%, ya nanti rasa memiliki itu kurang. Nah, itu. Jadi kita kasihlah 50%, 60%, sisanya dari petani lah, supaya rasa memilikinya lebih besar. Artinya stimulan Pak ya. Oh betul, stimulan. Istilahnya tuh 1:1. Pemantik ya, kalau dikasih bibitnya dikasih, lahannya dikasih, pupuknya dikasih ya, saya juga mau tuh Pak. Kalau gitu kan rasa memiliki kurang. Tapi kalau istilah kita memancing, kita udah kasih pancing ya, cacingnya cari sendiri lah. Karena semua dari pemerintah cacing, tali, apa jorannya itu, semua dari kita ya, rasa memiliki kurang. Kalau selama ini Pak yang dilakukan Pak, kasih bibit gitu. Memang selama ini yang kita kasihkan, kita kasih bibit, ada pupuk, ya kan. Cuman kan nggak mungkin lah setiap tahun gitu. Tapi kalau bawang ini karena ini masih dalam pertama, kita kasih kemarin ada pupuknya, ada bibitnya, ada organiknya, ada pupuk kimianya ada juga. Ini kan dalam pertama, tapi kan lama-lama kita kurangi, kan nggak selamanya nggak kita kasih terus ya, kamar mandirinya. Jadi kita berangan-angan petani itu harus mandiri supaya berhasil. Bawang ini termasuk perdana atau memang sebelumnya sudah pernah Pak ya? Memang yang sebelumnya sudah pernah. Sebelum itu kita ya masih coba-coba kan. Yang sudah mencoba kan itu Pak Rasidin Kombi, terus dari di Transanasi Panut ada juga. Memang produksinya masih tidak seperti daerah-daerah bawang lain, karena kita sedang tadi masih pertama, pemula ya. Jadi kemarin ya kalau kita ambil sampel per hektarnya itu bisa dapat 8 ton. Sebenarnya 8 ton tuh bukan standar nasional. Kalau standar nasional tuh ya 11 sampai 14 ton. Kayak di Tapak Tuan itu ada teman kita ya, penyuluh kita nama Indrani itu bisa produksi sampai 12 ton dalam satu hektar. Nah, dengan benih itu 1 ton. Jadi 1 kilo bisa dapat 12 kilo. Kalau kita 1 kilo baru 8 kilo. Masa panennya Pak? Masa panennya hanya 65 hari Mas. 65 hari. 2 bulan Pak ya? 2 bulan lewat 5 hari. Kan nggak payah kan? Nggak payah. Memang modalnya kalau bawang ya lumayan. Itu mendekati hampir 80 juta per hektar. Karena tadi benihnya mahal, itu benih rata-rata kalau kita beli, kalau saya beli itu 50.000. Kita beli langsung ke Tapak Tua, dikirim 50.000. Memang benihnya bagus karena ini masih pertama ya, produksinya belum bisa seperti diharapkan oleh nasional. Tapi walaupun demikian kami tidak kecewa. Yang penting kita berbuat, petani buat, kita udah senang. Lama-lama kan nanti dapat ilmu, lama-lama kan nanti produksinya bagus. Bahkan kita
saya udah berangan-angan ya, sudah melapor sama Pak Bupati. Nah, kalau bisa kita studi bandingkan mereka barang-barang 1 bulan belajar. Respon Pak Bupati ya positif kali, karena ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita jangan berpikir nanti bahwa itu untuk konsumsi Aceh Single, jangan. Kalau bisa nanti kita berbisnis ke daerah tetangga kita, karena kan kita sekarang di pelabuhan kan, di pertengahan, bisa kita kirim ke Pulau Semelu, bisa ke sono, ke Nias ya, Pak. Kan selama ini kan kalau kita lihat pagi-pagi itu mobil dari Medan semua, dari Sumatera Utara, sementara kita ada. Jadi alhamdulillah Pak PJ, Pak Ajmi ya, responnya positif sekali, mendukung kali apa yang kita programkan. Tapi program itu kita belang-belang, ya kan, tergantung dana juga kan. Tapi walau demikian ya saya tetap mencari dari pusat dan dari provinsi, insya Allah respon ada. Tapi tergantung petaninya bergerak tidak. Jangan nanti kita negara pemerintah udah bergerak, petani tidak, ya KO lah saya. Kalau kebutuhan bawang kita berapa sih Pak? Kalau kebutuhan bawang kita untuk 1 tahun tuh ya, untuk Aceh Single dengan jumlah penduduknya 130.787 jiwa. Itu per bulannya itu 1 orang setengah kilo. 1 orang setengah kilo. Jadi kalau kita kalikan dalam 12 bulan kali setengah kilo kali jumlah penduduk, itu kalau kita hitung-hitung tuh hampir 1.000 ton. 1.000 ton. Iya. Dalam setahun, Pak. Dalam 1 tahun 1.000 ton lewat 400 kilo ya. Kita udah analisa. Ini pun berdasarkan data BPS ya, kebutuhan kita perharinya per minggu tuh 0,2 on. Kita kalikan 1 bulan kan 0,9 on ataupun 9 on lah ya, nggak sampai 1 kilo dengan jumlah penduduk. Jadi kan kesempatan untuk kita petani, terutama petani mania tuh bagus sekali ke depan. Prospek Pak ya? Wah, progresnya bagus sekali. Apalagi ada teman adik-adik kita sarjana. Jadi kan sekarang kan untuk tenaga honor aja berat ya. Apalagi jadi PNS. Tapi kalau untuk petani peluang besar sekali. Jangan jangan minder. Aku ini seorang sarjana, nggak mau sisihkan tangan. Jadi kita harus sisihkan tangan untuk membangun pertanian. Saya yakin. Jadi kita ada prinsip, kita harus bertani itu, istilah saya tuh harus bertani berdasi. Insyaallah. Kalau niatnya ada ilmu udah ada itu. Ilmu pertanian baru dia kuliah. Memang kalau untuk praktek Pak, ya nanti kita belajar dengan petani. Jangan malu-malu bertanya dengan petani. Petani yang udah apa tadi, yang udah hafal, yang sudah pernah berbuat ya. Seperti saya sampaikan tadi, yang udah saya usul dengan Pak PJ, petani-petani kita yang untuk itu bisa kita belajarkan. Nggak usah jauh, nggak usah ke Jawa, ke tempat Tuan boleh, ke Pidi boleh, itu termasuk daerah bawang. Berhasil kali mereka tuh Mas. Pokoknya mereka tuh sarjana ya, tapi sarjana petani. Jadi kita dari sini jangan malu untuk bertani. Saya aja walaupun seorang kadis saya tetap bertani Pak ya. Ada dicek kalau sore saya di kebun tetap ada tuh. Menyari saya nggak Pak ya, di kebun jam 5:30 sampai jam 6 saya mampatkan untuk bertani, untuk cari keringat. Kalau kita duduk aja di kantor kan nggak enak kan. Pak, kalau kita lihat di Singkil ini Pak, petani muda kita gimana sih Pak? Banyak nggak sih Pak? Atau kita mengalami krisis petani muda nih di Singkil nih Pak? Kalau saya bilang secara jujur, memang kita lagi krisis petani muda. Tapi sekarang kita ada punya grup namanya Petani Aceh Singkil. Itu dalam grup itu rata-rata anak-anak muda tuh Mas. Oh gitu. Ada udah terdaftar, udah bekerja tuh 23 orang. Nah, bukan di sini saja, ada di Gunung Meriah, ada di Kuala Baru, ada di Kota Baru, ada di setiap kecamatan ada. Dan mereka itulah sebagai motor sari lapangan supaya mereka menggerakkan. Dan mereka rata-rata udah berhasil. Kayak petani kita di Kuala Baru itu ada anak muda, itu bertani semangka sama cabai, alhamdulillah bisa beli motor. Terus kita ada petani kita di Apening, di Srikayu, nama si Panut namanya itu, namanya Heriatur, kami panggil Panut. Dia berhasil, dan dia udah merekrut anak-anak muda. Saya perhatikan anak-anak muda yang tidak lagi melanjutkan sekolah, dan ada juga sarjana. Tapi sebelum sampai 100 orang belum ya. Paling saya tadi baru 25 ke bawah. Dan itu lama-lama nanti akan bergerak berpanjang, melebar terus. Bukan melebar kayak virus, enggak ya, virus lah ini kan melebar yang bagus. Jadi itu saya harapkan anak-anak muda
saya yakin kalau pemerintah anak-anak muda untuk bertani akan didorong, akan dibantu ya. Ya salah satunya itulah ya benih, ya, alat-alat pertanian lainnya. Cuma kalau uang kita tidak bantu, karena kalau uang tidak bantu kan terakhir petani itu malas. Kita dalam bentuk barang. Mungkin kenapa anak-anak muda ini kurang tertarik dengan bertani, Pak? Apa mungkin mereka tidak tahu, Pak, prospeknya? Tapi kalau Bapak sebut tadi bawang saja sudah sampai puluhan juta, bagaimana dengan misalnya prospek pertanian yang lain, ya? Mungkin sekarang anak mudanya image-nya kita kalau disingkil sawit kan gitu, Pak, kan? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran nih, Pak, cabai berapa gitu kan? Terus ya cabai kan ada cabai merah, ada cabai rawit juga begitu, Pak, kan? Nah, mungkin bisa dikasih gambaran, Pak. Baik. Begini Mas ya. Ya. Kita ini kan kita ajak. Memang kalau kita suruh sekaligus mereka mungkin belum percaya. Iya. Cuma sistem kami sekarang, Mm-hmm. kami dulu yang berbuat. Ya. Alhamdulillah beberapa teman kita udah banyak berhasil dari cabai itu. Cabai. Dari cabai merah, ya cabai rawit. Ya kayak kita di Srikayu itu ada namanya Mas Waluyo, Mas Pendi, dia bekerja 2 kali tuh. Dia sebagai kadang kalau malam dia kerja di Trako, pagi dimanfaatkan dan berhasil tuh Pak Suwandi, Pak Mas Waluyo, si Panut, si Slamet ya. Terus kalau kita disingkil itu ada nama Ismadi, memang dia udah tua cuman semangatnya besar. Si Rahman walaupun dia seorang PNS dia tetap petani ya. Bahkan terus namanya kalau di Aceh Singkil kita ada di support dari Pak Jaksa. Di belakang kantor Jaksa itu ada lahan selamanya tidur. Nah, jadi kami koordinasi, Mas Kuat gimana caranya kita tanam cabai. Alhamdulillah mereka mendukung itu. Kalau tidak salah saya itu 3.000 batang. Jadi sangat senang sekali masih ada ya pemimpin-pemimpin yang mau kerjasama dengan petani kita, walaupun dengan saya tetap sama petani. Ya mungkin diperkirakan bulan 10 ini ya mungkin panen itu 3.000 batang. Cabai, Pak. Cabai apa tuh? Cabai keriting, varietas akar. Alhamdulillah bagus tumbuhnya. Sekilo kan cabai sekarang berapa, Pak? Kalau sekarang sekilo kalau 40.000, Pak. Oh enggak, kalau di pekan 52.000. Kalau saya nolak, tadi pagi saya nolak, ya walaupun seorang kadis, tapi saya nolak cabai karena biasanya menolak tuh anak saya kan. Karena anak tidak di sini, saya tolak tadi 1 kilo 45.000. Nah, jadi tadi saya nolak 30 kilo, dikali 45.000 duit kan. Iya, Pak. Nah, alhamdulillah duitnya bisa untuk anak sekolah kita kirim ke sana supaya bekerja, belajar yang lebih bagus lagi. Karena selama ini yang kelola itu anak ya, petani muda. Karena dia udah dipanggil lagi ke provinsi untuk belajar lagi ya tetap saya melanjutkan. Walaupun yang bekerja itu tetap petani saya hanya manajemen aja. Kasih semangat ya tetap kita ya bergaji juga mereka. Dalam 1 kilo kita upaya kadang 3.000, kadang 4.000. Dapat 30 kilo kan gaji 120.000 kan gaji siapa itu. Memang lumayan lah kalau untuk petani kalau kita serius. Apalagi kita di Singkil nih banyak lahan-lahan pekarangan yang mungkin belum termanfaatkan dengan baik, Pak ya. Wah, kalau kita lah di Aceh Singkil ini, kalau kita lihat kita bersama ya, di kiri kanan lebih suka karena maaf kata pelihara ular atau betung yang daripada nanam cabai gitu, Pak ya. Betul, ya coba kita. Tapi alhamdulillah kita pelan-pelan bergerak ya supaya mereka itu bisa memanfaatkan pekarangan yang ada. Ya, kita ajak bersama ya. Kita ajak juga perusahaan untuk membantulah CSR-nya itu supaya petani-petani masyarakat kita nggak harus petani saja, masyarakat lah petani kan ya untuk dibantu beberapa bedi ya salah satunya dari PT Astra ya. Beberapa hari ini ya termasuk kemarin saya mengikuti kita ke lapang ke Letangga. Perusahaan itu membantu, ada kacang, ada bayam, ada beberapa komoditi dan komoditi itu kan salah satunya untuk ini kan selama ini kita kan ada istilah stunting kan. Stunting. Iya, Pak. Anak-anak kurang gizi. Betul. Salah satunya kan maaf kata akibat kurang sayur ya. Iya. Asupan gizinya yang kurang, Pak ya. Makanya kami atas nama pemerintah Aceh Singkil yang mengucapkan terima kasih. Terima
kemarin baru Astra, ya kita ucapkan terima kasih Astra yang telah memperhatikan petani-petani kita, membantu benih ya. Dan sudah kita serah terima kemarin di Astra. Baru ini juga ada di Singgil Utara, mungkin dalam minggu ini ada juga di informasi di Gunung Lagar. Karena di Gunung Lagar itu banyak lahan tidur. Saya yakin lahan tidur walaupun itu banyak orang kaya dipinjam kasih. Karena saya pribadi aja memakai lahan tidur, ya termasuk di lingkungan kejaksaan saya pakai itu lahan. Boleh terus lahannya Pak Haji Sarli, Pak Haji Jupri, saya pakai dikasih. Jadi dengan Pak Kobi kan lahan orang lagi itu dipakai orang dikasih. Jadi sekarang tergantung masyarakat atau petaninya mau nggak gitu ya. Karena kan ya Allah Ta'ala kan, kalau kita bukan kita merubah siapa lagi begitu. Jadi alhamdulillah lah kami sangat antusias ya, petani-petani kita udah respon. Karena kan kalau semua membeli ya sampai tahu sendiri sekarang kan semua mahal. Semua mahal Pak. Iya. Cabai, bawang, semua naik semua. Jadi gaji nggak naik Pak? Gaji nggak ada naik. Karena informasi naik, tapi nanti mungkin naik juga, tapi yang penting informasi naik. Tapi nggak apa-apa Mas, tetap saya sebagai abdi negara di bidang pertanian dan penjual, kami tetap berusaha supaya petani-petani kita tetap berbuat untuk yang terbaik. Artinya kalau kita mau katakanlah 10 polybag gitu Pak ya, depan rumah tanam cabai gitu Pak ya. 10 polybag mesti kalau kita yang sudah menguasai teknologi itu satu batang bisa dapat 1 kilo sampai mati. 10 batang bisa dapat. Emang nggak sekaligus panen dapat sekilo, enggak, dia bertahap sampai biasa kalau di polybag kita bisa 60 kali panen, 40 kali panen bisa. Tapi itu caranya kita harus menguasai teknologi. Bisa. Karena cabai itu kalau kita rawat yang bagus, satu batang 1 kilo. Jadi kalau petani itu, saya bilang kemarin pernah, petani kita bisa berdasi itu, maksud saya penghasilan tinggi, dia pakai dasi, dia ada manajemen aja. Ya mesti kotor-kotor gitu Pak ya. Kita ada manajemen aja. Karena kan kita bagi dari rezeki itu jangan kita pakai semua masa. Ada anak-anak muda nganggur tapi ibu penganggur, kita ajak kerja. Kita hanya mengatur aja. Makanya dibilang petani berdasi. Jadi pernah saya waktu itu ke Medan, saya singgah di daerah Sidikalang tuh Pak. Jadi petani di situ, petani sayur-sayuran tuh pakai mobil Toyota Rush Pak. Jadi saya tanya waktu itu ke situ, ini punya siapa ini? Orang saya ke situnya pas naik sepeda motor Pak. Kalah aduh. Jadi merasa semangat gitu Pak. Dia cuman nanam waktu itu wortel gitu Pak ya, sayuran gitu kan. Tapi ya itu tadi bawa mobil Pak. Jadi memang prospeknya luar biasa. Pak, kalau melihat pertanian kita di Singkil ini Pak, apakah semua jenis tanaman pertanian sayur-sayuran itu bisa dikembangkan di sini Pak? Sebenarnya kalau melihat dari tanah kita, geografis kita Pak. Kita ini kan tanah negara agraris. Negara agraris ini saya penanaman apa aja bisa. Ya kayak bawang. Bawang katanya bisa ditanam daerah dingin. Mungkin saya nanam kok bisa berbuah apa. Memang produknya tidak seperti daerah di sana. Iya. Semua bisa ditanam di sini, asal dalam manajemennya harus tahu, kita harus menguasai. Manajemen kita kuasai, cara pemupukan, cara pemeliharaan, cara pengendalian hama penyakit. Kalau kita mempelajari dan kita berbuat, semua bisa ditanam. Subur tanah kita. Apalagi dari perusahaan-perusahaan kadang dia membantu organik. Iya Pak. Salah satunya ya yang sudah kita nikmati ya bantuan dari PT Supindo, ya kan. Kalau limbah kita tuh Pak ya. Dibantu salah satunya pupuk organik, apa solid, apa abu janjang, apa abu boiler. Kalau kita minta dikasih, tapi ya kita tetap ikuti aturan, tetap kita buat surat, nggak boleh istilahnya minta semena-mena minta tuh ya. Namanya perusahaan kan administrasi bagus kan, harus benar kan. Kalau kita minta dikasih, insya Allah beberapa kawan yang minta dikasih kok, baik dari Pak Manajernya tuh, baik Pak Askep-nya mendukung. Dan itu sudah kami buktikan. Salah satunya yang punya Pak Kombi itu banyak dari dibantu apa tadi? Perusahaan nanti kalau saya bilang limbah, salah pokoknya pupuk organik, ya kan? Baik yang sudah masak atau mentah, kalau yang mentah kita kelola lagi. Memang kalau kita lihat memang bau, tapi kan bisa kita manfaatkan, tidak bau, kita tutup. Kalau kita lihat punya lahan di di Tanah Barat, itu kan tanahnya pasir kan.
Kalau nggak kita kasih organik itu tumbuh cuman produktifnya kurang. Tapi alhamdulillah kita bisa lihat sendiri kemarin ada jagung menggunakan pupuk organik ya, dari PT Sumindo. Alhamdulillah kan itu kita ada kerjasama dengan Pak Kodim ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan bukan saja makan tapi ya termasuk jagung, kacang kan termasuk. Kalau sawah gimana? Padi gimana Pak di Singkil nih, Pi? Pak. Padi di sawah gini kita terus terang aja. Iya. Ya saya memang gimana ya, saya agak kecewa, karena sedikit kecewa. Kenapa saya agak kecewa? Iya. Karena kadang mereka memang sekarang harga sawit menggiurkan. Iya. Jadi mereka kadang beralih fungsi hutan, yang biasa tanam sawit, yang biasa tanam padi. Ya kalau padi kan kita menunggu 3 bulan, 4 bulan. Iya. Memang kerjaan berat, tapi kan berkahnya bagus sekali. Cuma kita ini kadang, saya belum punya kamera, saya udah punya dulu perbuk, ya ada perbuk. Iya. Cuman nggak apa, kita rencana waktu itu sama Pak Martulis ada rencana. Memang kita rencana tetap kita kerjakan dengan Pak Bupati pun Pak Jemini kita akan kita supaya itu buat kanun supaya jangan dialih fungsi. Nah kita udah sejarahnya itu hampir 3.000 turun menjadi 1047, sekarang sisa tinggal 438. Kita kan sudah kita cek satelit. Bahwasanya kita memang betul-betul kalau dibilang orang tuh kronis apa gitu? Kronis ya. Kronis Pak. Kronis. 438 hektar saat ini sawah kita. 30 hektar, 5 hektar lagi yang tersisa. Dan itu terletak di ini daerah Suro, ya, Simpang Kanan. Mencar sawah kita rata-rata pinggir sungai. Nah, kadang gini Mas, kadang kita juga bisa menyalahkan mereka karena gini kan rata-rata pinggir sungai. Kadang tiba-tiba terjadi banjir. Nah, situ kadang produknya bukan gagal panen, cuman produksi rendah. Jadi ya saya pun kadang kasihan juga ada. Cuman kami tetap berusaha supaya itu terbaik juga. Jadi penanamannya pun kami sekarang bukan sekarang, dari dulu bang kita atur waktu. Tapi kadang nggak bisa juga, kadang hujan ini datang dari atas. Tiba-tiba air naik gitu Pak. Air apa tuh belutak naik, meluap gitu ya. Belutak naik. Jadi kayak gitulah. Jadi saya kan kadang saya kasihan juga. Gagal panen gitu Pak ya. Kalau gagal panen, yang dikatakan gagal panen kan tidak produktif, cuma nanti berasnya pahit. Karena kan terendam kan. Air Pak ya. Nggak pusong nggak. Kalau pusong kan gak hancur nih. Iya. Cuman karena tadi pengaruh air naik, tenggelam, hasilnya pun kurang. Seharusnya bisa 5 ton, 6 ton, karena itu bisa betul lagi. Kenapa? Terganggu oleh itu tadi banjir tadi. Jadi produksi kita memang sekarang ya hanya 1 tahun. Kalau kita yang dari 438 itu kan rata-rata 5 sampai 6. Jadi saya nggak buat 6, saya buat 5. Jadi produksi kita 1 tahun tuh cuman ketersediaan kita hanya 2.000 ton. Sementara kita butuh 14.000 ton. Jadi kita masih kurang 12.000 ton lagi itu. Untunglah masih dari tetangga Abdia Pak ya. Abdia dari Kota Cani ya tetap bisnis kan. Jual beras ini. Kalau tempat nggak ada ya kita apa juga itu. Susah juga Pak. Itu. Iya. Nggak pula makan sawit gitu Pak ya. Sawit. Nah, jadi saya harap kepada Bapak Ibu di lapangan, tolonglah janganlah merubah lahan sawah itu nanti yang merasakan nanti generasi kita, anak-anak kita. Kalau sekarang bisa lah harga sawit lagi tinggi, sampai harga sawit jatuh, karena di mana-mana sekarang orang tanam sawit kan, seluruh dunia kan. Iya. Tak tiba-tiba harga sawit jatuh. Karena pada kejadian dulu kan harga sawit jatuh, harga pupuk naik. Iya. Sementara harga pangan naik terus kan. Iya. Apalagi sekarang harga pangan beras naik. Biasa yang 88 itu 200, sekarang mungkin 200 lebih, 210, 214. Udah mulai terasa itu sekarang. Siap-siap aja lah. Jadi walaupun demikian kita nggak kalah semangat. Kita mengajak petani, ayo kita bertani, terutama tadi padi. Iya, padi Pak ya. Hortikultura lainnya, bawang, cabai, supaya kita jangan mengharap dari luar. Inflasi bisa kita tekan lah. Syaratnya itu ya kita sama-sama bekerja, jangan saling menyalahkan. Boleh menyalahkan, tapi kasih solusinya. Kasih solusinya. Ini nyalahkan aja, janganlah. Kalau saya disalahkan ya silakan. Tapi tolonglah Mas, ini gini, saya terima itu. Saya terima masukan. Siapanya
ngasih informasi saya terima. Ayo kita kerjasama yang baik. Ya, saya suka tuh, apalagi ada anak-anak muda ya, ada entah PNS, entah apa, ayo kita bekerja. Insya Allah kita bukan gimana ya, pokoknya bisa sejahtera lah petani kita. Begitulah Mas. Iya, jadi menarik juga nih kan, lahan sawah kita semakin hari semakin menyusut, ya kan? Akibat penanaman sawit Beralih fungsi Pak ya? fungsi, makanya kita secepatnya kita buat karbon supaya jangan beralih fungsi lagi. Iya. Karena kan rata-rata ya terus terang aja yang punya anulan sawah itu banyak orang-orang bergepeng. Iya, orang berduit tuh Pak. Ya, Karena benar tuh. petani itu pinjam. Iya. Udah bagus, tanahku video tuh aku mau, tapi itulah yang kadang saya bisa tidak bisa saya apa kan, karena hak mereka. Karena petani itu kadang istilahnya itu minjam tanah. Iya. Nggak juga bisa diintervensi Pak ya, mereka orang punya dia kok gitu kan. Istilahnya kalau bahasa kampung kami diri atur dah diri. Sementara kita makannya makan ini ya kan, makan beras gitu, bukan makan sawit gitu kan. Aduh. Ya nanam sawit silakan, Iya, tapi iya. tanamlah di darat atau di daerah kelas bukit yang sesuai. Jangan pula lahan produksi lahan lindung kita tanam salah juga, nggak baik. Ada kelasnya kan. Saya juga agak tertarik begitu Pak, ketika ada kita punya embung di Cianjur, saya kira itu ada saluran irigasinya untuk ngaliri sawah Pak di bawahnya begitu kan. Awalnya dulu saya lihat masih ada sawah-sawahnya. Dulu ini Mas, waktu itu saya masih kuliah ya. Untuk kuliah aku udah bekerja di perusahaan. Memang waktu itu sawahnya tuh luas tuh, hampir 600 hektar di bawah itu. Oh, makanya dibuat embung di situ Pak. Embung, tapi kan program itu program multi ya Pak. Saya bisa lebih jadi enggak kan? Iya. Namanya masyarakat, namanya dibuat paret, ya. Belum ada kanun peraturan ya. Yang kering-kering jadi dimanfaatkan. Nah, itu saya bilang tadi, kadang petani itu bukan punya dia yang punya pinjam. Jadi yang punya modal tadi ada modalnya di harga sawit. Itu lebih 600 hektar itu. Kalau dulu saya pernah survei itu ya. Survei tahun 1998 kalau salah saya ikut ya. Itu sampai ke Tuban, sampai ke apa itu Tuban, Panjaitan Bawah, Cibubur itu sangat. Perkiraan kami dulu 600, makanya diciptakanlah embung itu untuk itu. Ternyata itu tadi itu sisa sekarang hanya 8 hektar lagi itu untuk sawah, jagung, padi, jagung, kadang komoditi lainnya. Dan mereka itu memang betul-betul orang petani. Dan mereka itu memang yang menikmati hasil tani. Mereka kalau kita tanya harga beras mereka nggak tahu karena ada stoknya. Tidak. Nah, begitulah maksudnya beralih fungsi tadi. Sekarang sayang kita ke depan, saya takutnya generasi kita ini gimana ya, nanti kalau nggak ada duit susah kita. Kalau ada duit bisa lah. Cuman ada duit pun kalau harganya mahal ya sambil mawon. Ya karena pertanian ini jadi apa ya Pak ya, penopang negara Pak ya. Gini Mas ya, itu bukan kata saya, kata Pak Soekarno. Kan ada petani, maksudnya kan petani tata negara Indonesia. Tanpa petani negara akan chaos. Dan berjuang tanpa makan KO dah, walaupun nanti senjatanya lengkap ini nggak makan KO. Jadi sangat bersyukurlah kita berterima kasihlah sama petani yang masih menanam padi, karena mempertahankan negara itu dengan cara makan. Tanpa makan orang tidak bisa, kecuali kita puasa ya. Puasa makan hanya setengah hari, 1 hari kan nggak selamanya. Tapi kalau selamanya KO juga ya. Nah, jadi petani itu seperti sampai tadi penopang, betul penopang sebagai ketahanan. Ya. Karena saya sering cerita dengan kawan-kawan, dengan Pak TNI, saya sering cerita guyon kan, tanpa TNI tanpa makan hancur nggak? Iya Mas. Gitu. Nanti makanya saya sangat senang kali kalau ada ke lapangan ada TNI-nya, karena mereka di samping keamanan mempertahankan pangan. Oh, pangan juga ya tuh. Iya. Baru Pak, saya lihat kan memang ya nggak cuman kita di Aceh Singkil aja. Kalau kita bicara skup Indonesia yang dulu katakanlah dulunya, saya cuman denger aja cerita orang-orang dulu kita bisa swasembada beras, tapi sekarang kita malah beli beras ke tetangga, ke negara lain, ke India, ke Vietnam, ke negara lain. Itu artinya kan ya nggak cuman kayaknya Aceh Singkil yang miniaturnya juga Indonesia ini gitu Pak kan?
begitulah. Memang dulu waktu saya SMP ya, itu memang dengan negara Indonesia itu presidennya Pak Soeharto ya, Iya. dapat penghargaan. Betul. Waktu TV-nya pun masih hitam putih kami dulu tuh, hitam putih. Itu pun masih goyang-goyang. Pak Soeharto mendapat penghargaan mengenai ketahanan beras ya Iya. seluruh dunia. Memang Iya. betul. Tapi lama-lama karena kemudian banyak pemampatan, salah satu tadi alih fungsi, buat pabrik, buat ini, buat itu. Maka sekarang ya gitulah, kita lihat bersama kan. Beras kita dari Vietnam, beras kita dari apa? Tapi India kalau gitu. untuk Aceh saya lihat Produksi lokalnya masih bertahan. cukup ya Pak ya. Pidi, Jaya, Biren, Osmawi, Tabatuan Iya. masih bertahan. Cuma yang belum, yang kita yang kalau saya perhatikan dua daerah kita sebelum Salam sama Singkil nih Pak ya. Kalau kita daerah-daerah lain, Iya. kalau Sabang memang nggak ada sawahnya. Iya. Tapi kalau Kota Cani sawahnya kayak laut, kayak Abdia itu kayak laut. Bahkan waktu itu kan kita ada rencana kerjasama dengan Abdia untuk stok beras ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang terdaftar ya mungkin akan dibantu subsidi ongkos kalau saya. Memang rencana mau berjalan. Ya. Kenapa nggak misalnya nih Pak Kadis kan dibuat semacam sentra, ini kan kita ada 11 kecamatan nih Pak. Dari 11 kecamatan ini mana nih sentra yang mendukung untuk sektor pertanian misalnya gitu Pak? Baik, kalau Ya. untuk 11 kecamatan yang mendukung ya salah satunya ya Singkohor ya. Singkohor, terus ada Gunung Ria, Simakandan, ini Danau Baris. Baris karena kan itu daerah pertanian. Cuman kalau daerah Singkil sama Singkil Utara itu kan daerah pariwisata. Namun demikian ya kalau untuk pekarangan tetap kita masukkan karena kan Singkil kan nggak semua rawa, nggak semua apa kan ada juga daerah-daerahnya yang bisa kita manfaatkan. Istilahnya tuh pemampatan pekarangan. Dan itu untuk 11 kecamatan kita buat. Nah, kalau untuk sentra tadi yang sentranya ini Gunung Ria, Sembangkanan, Singkohor ya untuk pertaniannya. Kalau daerah Singkil, Kuala Baru itu ya itu daerah perikanan sama daerah daerah pariwisata. Namun demikian ya walaupun demikian kita tetap tanam karena seperti kita tadi pertanian itu penyokong. Tapi tanpa ada pertanian di desa ya bahaya juga loh. Iya. Iya. Kemudian Pak kemarin Bapak ke sekolah sama anak-anak. Ngapain itu Pak? Ada kemarin. Ya. Bapak ke sekolah-sekolah gitu kan. Apa anak-anak ini disuruh bertani juga atau gimana nih Pak? Oke, baik Mas. Begini. Ya. Kita ada juga program ya. Karena saya teringat waktu saya kecil dulu, waktu saya sekolah di SMP Rimo, kami memang diajak oleh Pak gurunya, itu almarhum Sapi'i ya. Semoga beliau itu ya selalu diampuni segala dosanya karena dia seorang guru yang betul-betul memperhatikan. Waktu itu saya nggak tahu apa pertanian kan, diajarlah kami bertani. Memang benar, dan itu sampai sekarang saya teringat. Jadi waktu itu kami ada bahas dengan Pak Bupati, Pak PJ. Pak, seandainya ini kan kita ada inflasi, ada kekurangan gizi. Alangkah baiknya Pak kalau saya bisa masuk enggak ke sekolah-sekolah, kita habis sampel saja 5 sekolah SD. Kenapa Mas SD ambil? Karena kalau kita berbuat dari bawah, yang seperti saya kerjakan, saya tetap teringat untuk bertani. Jadi alhamdulillah ya beliau menyetujui untuk anak-anak SD itu kita ajak bertani. Karena kan daripada tumbuh rumput kan lebih baik tumbuh hijau, cuman bukan rumput ya, tumbuh tanaman kan bisa dimanfaatkan. Betul Pak, betul. Kita kasih anak-anak itu polybag, kita didik. Yang penting jangan mengganggu jam sekolahnya. Itu kan biasa hari-hari Sabtu mereka kan gotong royong di situ kita masuki. Ayo gotong royong buat pertanian. Alhamdulillah anak-anak itu yang kita ambil 5 sampel mendukung dan gurunya juga mendukung sekali. Karena begini ya, kita pun membantu itu enggak juga penuh, sebagian tolonglah dari anak-anak. Dari anak salah satunya itu mengisi polybag tadi Pak ya. Kita tetap kita bantu juga. Gini loh nak, kita cara gini ya. Jadi lahan-lahan yang ada di pekarangan sekolah itu ya
kita tanam aja barang-barang 50 batang aja, entah cabai, entah bawang, entah apa itu cabai rawit kan lumayan kan. Dan itu bisa diadopsi untuk waktu dia pulang ke rumah, bisa, itulah tujuan saya, dia bisa membawa ke rumahnya menanam pekarangan. Jadi di sekolah ada belajar, dipraktekkan di rumah. Dan kami pesan kalau ada kendala masalah, kami sebagai penyuluh ya teman-teman, tolong di apa ya, dipanggil nggak apa-apa, penyuluh siap membantu kapan saja. Jadi alhamdulillah ya, memang launchingnya belum, kita mungkin dalam bulan ini juga, lagi kita susun dulu, ya, lagi kita ajari. Nanti pimpinan tetap akan datang dan pimpinan mendukung sekali. Kenapa tadi ya, kita ajak anak-anak didik tadi itu ya, anak-anak kita ya, anak didik itu anak-anak kita juga, kita apalah, kita didik dengan pertanian. Karena seperti saya sampaikan tadi, pemanfaatan pekarangan, menanam sayur-sayuran bisa menambah gizi ya. Nah, kita nggak usah bicara mengenai bisnis, kita penting-penting anak-anak itu mau nanti inovasinya dibawa ke pekarangan, ditanam pekarangan untuk ditanami sayuran, sehingga mereka tidak harus membeli sayur keluar, sudah ada produksi keluarga sendiri. Itulah tujuan kita. Itu masih 5 sekolah SD Lai Tangga Pak? SD Lai Tangga, SD 1 Singkil, SD 2 Rimo, SD 1 Marapea, SMP Mandumpang. Kita SMP kita ambil 1 dulu. Tapi ke depan kalau ini berhasil ya kita kembangkan terus. Yang penting nanti istilah kami itu pertanian masuk ke SD. Nah, bukan lampu aja masuk ke desa, pertanian masuk ke SD kan. Suatu gebrakan yang niat kita untuk anak-anak tadi kita didik supaya mau bertani, supaya jangan menghilangkan kegiatan pertanian, karena seperti yang sampaikan tadi, pertanian itu mendukung ketahanan. Tanpa ada petani, ketahanan akan chaos. Itulah tujuan kita. Karena ya apalagi bagi anak-anak terbilang baru, semangat Pak mereka Pak ya. Wah ya, kalau kita lihat di kemarin video senang kali mereka. Cuman kita pakai tetap patuh jam-jam gotong royong, jangan terganggu jam belajarnya Pak ya. Kami tidak mau tuh. Yang kita ajak ya anak kelas 5 sama anak kelas 6, karena kan mereka sudah agak besar. Kalau anak yang masih kelas 4 ke bawah kita nggak berani. Tapi kalau mau melihat ya persilakan. Begitulah Mas. Iya, saya rasa ini juga menarik gitu kan. Apalagi misalnya nih ya kan, mereka kan nggak melulu belajar di kelas gitu Pak, langsung di lapangan, langsung praktek gitu kan. Apalagi misalnya bisa sampai dibawa ke rumah. Wah, semangat kali. Kan orang tuanya juga senang tuh Pak kan. Itulah Mas ya, kalau kita bertani ini ya, kayak kita sampai lah, tiap hari melihat komputer. Kan mata panas kan, pikiran panas. Coba kalau kita nggak komputer, tiba-tiba kita lihat kebun, mata kita, saraf kita dingin. Begitu juga anak sekolah, kan dia belajar terus. Nanti kan lama-lama untuk menghilangkan stres, oh ada tanamanku, wah pasti stresnya itu bisa hilang. Makanya orang petani itu jarang stres. Tapi saya juga anak petani Pak, orang tua saya di kampung bertani Pak. Sama, saya petani juga sampai sekarang. Kalau ini Pak, oke lah tadi kita bicara mengenai pertanian sayur-sayuran juga. Kalau buah-buahan Pak, agrokulturan di Singkil ini gimana Pak? Melihat prospeknya Pak? Alhamdulillah, sebenarnya prospeknya untuk di Singkil semua, saya bilang tadi, semua tanaman bisa ditanam, tergantung kemauan. Tapi alhamdulillah ya kita, saya lihat tadi ya kayak di samping kita ini anggur Pak. Tanaman anggur ya cocok sekali. Sekarang makanya saya bilang tuh kemauan kita, kebutuhan kita. Jangan keinginan aja. Butuh, ayo bermain. Tapi kalau keinginan kadang kan hanya ingin, tidak berbuat sama saja. Jadi alhamdulillah ya, kalau untuk ini memang masih swadaya ya. Kayak di Estraya di sebelah tuh saya di swadaya. Terus kita lihat di Srikayu sana itu ada 3 titik, 4 titik orang tanam anggur. Alhamdulillah bagus. Dan mereka menjual ya dengan harga ya lumayan. Rasanya manis, cuman di sini harus kita tutupi plastik UV, kalau langsung kena matahari saya perhatikan dia bekarat. Jadi alhamdulillah itu saya bilang tadi, itulah petani muda kita. Mereka di samping belajar ya mereka belajar di YouTube ya kan. Alhamdulillah kan di YouTube sekarang belajar nggak apa ya, kalau kita nggak paham kita tanya sama yang berbuat, insyaallah mereka pun melayani kita. Apalagi kita mau bergabung ya, semua bisa. Apa duren, bagus duren.
durian, terus ya kita lihat jambu madu Iya, madu iya. ya kita nggak kalah dengan luar, dan manisnya karena gini, petani-petani kita saya perhatikan tuh tidak mengurangi penggunaan pupuk kimia, mereka lebih banyak ke organik. Memang Iya, iya. kimia ada, tapi nggak 100%. Hmm. Ya kalau kita lihat di daerah Sidorejo itu ada kurang lebih 100 batang, dan Iya. lumayan hasilnya. Dia dalam seminggu menghasilkannya lebih 2 juta 3 juta tuh. Jadi gaji siapa tuh seminggu? Iya, Pak. 3 juta. Belum lagi kita ke Seringayu tadi, belum lagi kita ke daerah kota apa tuh, Lentong. Iya. Situ ada petani kita muda juga dan berhasil. Nah, dan mereka itu saya perhatikan tidak harus bantuan dari pemerintah, mereka bersuadaya. Swadaya sendiri, Dan- Pak ya. Dan kebanyakan yang berhasil itu banyak yang swadaya. Hmm. Karena itu tadi kebutuhan mereka. Mungkin berawal dari hobi juga, Pak ya. Hobi, senang. kebutuhan. Iya. Hobi, kebutuhan jadi. Kalau nggak salah waktu itu di daerah Bukit Harapan, Pak ya, ada yang kebun memang di spesialis Oh. banyak buah-buahan, itu gimana Iya. sekarang, Pak? Saya lihat sekarang memang sedang kerja itu yang punya Pak Aspadi kalau saya rasa. Pak Aspadi memang orangnya kreatif, saya akui lah. Lahan kritis, Iya. lahan yang sudah diambil Galense ya. Iya, Galianse itu, Pak. Tapi dia punya inisiatif inovasi, bisa ditanam, ada jambu, ada nangka, ada semua. Termasuk juga di situ ada Mas Kolis ya dari kepolisian mengembangkan tanaman itu juga, ada jambu, ada durian. Dan yang kayak gitulah yang perlu kita ikuti. Saya salut dengan mereka. Iya. Saya mengucapkan terima kasih bahwa mereka telah berinovasi. Iya. Oke. Dari tadi kita bicara pertanian. Saya mau bicara mengenai peternakan gimana nih, Pak, di Aceh Singkil kita sendiri, Pak. Ya karena kalau udah musim Lebaran Idul Adha gitu, Pak, kan kita kadang cari hewan ternak lembu itu sampai keluar daerah. Apa kita nggak mencukupi, Pak, di Aceh Singkil nih, Pak? Gini Mas ya, kalau kenapa kadang mereka mencari di luar, kadang ya namanya bisnis ya, Yes. cari keuntungan. Iya. Di sana mungkin murah. Kalau kita di sini ternaknya banyak. Ya kalau kita mau lihat itu di Seragihan itu ada satu orang mempunyai ternak kerbau tuh 282 ekor tuh kerbaunya. Di perbatasan Kuala Bangkil, namanya Pak Soli, Yeah. Pak Solihin. Begitu juga di itu Pak Makmur tuh ya, yang purnawirawan TNI, teman saya sekolah itu lembu kerbau banyak. Cuman itulah mungkin kawan-kawan kita keluar mungkin cari yang murah. Oh, berarti kita punya mahal gitu, Pak, harganya, Pak, gitu, Bukan Pak. mahal, sebenarnya yang namanya bisnis kan cari Iya. untung lebih besar. Iya, Ya benar. kayak Pak Madan itu. Ya kayak kami kemarin kan di Gunung Lagan tuh kita kurban. Kita minta bukan dari luar, tetap kita arahkan ke Pak Ramadan. Termasuk juga kita dari Gunung Lagan ada beberapa ekor tuh semua dari beliau. Kita kekurangan terus ini, kalau kita mau ke lapangan sama-sama boleh kita lihat. Nah, memang kalau ternak kita di sini ya, kalau di pinggir-pinggir jalan ini memang nggak dikasih kan. Iya. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam, ayo kita sama-sama kita lihat. Itulah ternak kita. Kayak di Astra itu di dalam itu ya. Itu kalau jumlahnya lebih 4.000 ekor tuh Mas. Lembu, Pak ya. Lembu itu. Iya. Pak Makmur aja itu punya mungkin ada 400 ekor itu. Lain kerbaunya ya. Ya apalagi lembu ini kan nggak ini kan nggak digembala kan, Pak, cuman ditaruh di sawit-sawit itu Iya. cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Jadi kan kesempatan kita beternak ini untuk Aceh Singkil prospeknya bagus sekali. Tergantung apa tadi saya bilang tadi, ada nggak kemauan, ada nggak apa itu kebutuhan dia. Nah, kalau umpamanya serius lumayan, karena kalau kita di Mekah itu ya, Iya. itu saya perhatikan rumput nggak ada, tapi kok lembunya kambingnya banyak sehat-sehat. Memang terakhir saya tanya yang itu dapat rumput dari mana? Rupanya dapat rumput dari Indonesia. Dari Loh, Jawa kita Timur. jual rumput ke sana. ke Mekah gitu, Pak? Bukan rumput, ini bekas padi itu, damennya itu. Oh. Damen rupanya dikirim ke sana, dan itu memang untuk ternak bagus betul. Kalau kita sini kan nggak usah damen, rumput kan di kebun banyak. Iya. Ya di Sambabru itu ada satu orang sampai 100 ekor, rumputnya cari di sebagian memang dikembalakan dibawa ke sawit kan. Iya. Cuman himbauan kita kalau seandainya orang tuh pupuk ya jangan dilepas, nanti risikonya bisa korban buat si lembu. Nah, jadi ya harus mereka sering koordinasi juga lah dengan pihak perusahaan. Jangan udah kita numpang kita nggak koordinasi ya salah juga kan.
Bisa mengucapkan terima kasih Iya, perusahaan iya. yang masih Iya. memberi izin ternak-ternak di anggun di kebun. Yang Kan dia berkeliaran, seandainya ya. ada Hmm. tanaman kecil ya tolong saling menjaga, jangan bila udah dikasih beternak tak kita lepaskan pada tanaman kecil, tanaman belum menghasilkan, itu kan mengganggu usaha gitu kan. Kasihlah pada tanaman yang sudah produktif, kembalikan di sana. Pokoknya saling menguntungkan lah. Saya kira nggak ada ruginya, karena kan dari ternak itu menyumbangkan, ada kencingnya itu jadi pupuk, jadi pupuk. Perusahaan memberi rumput kan. Terakhir istilahnya tuh pengimasan atau breedingnya kurang kan, udah ada alatnya. Tapi itulah saya pesan ya buat peternaknya sama-sama menjaga. Perusahaan diuntungkan, petani diuntungkan, sama-sama untung istilahnya itu. Oke Pak, kemudian Pak, ayam, Telur ya. telur Pak. Saya ini agak tertarik juga dengan telur nih kan. Di samping kebutuhan kita juga saya lihat kok kayaknya setiap rumah hampir butuh telur ya. butuh telur gitu Pak. Cuman ketersediaan kita di Aceh Singkil masih sangat minim. Saya masih melihat mobil-mobil dari Medan datang ke Rimo bawa telur berak-rak bergunung-gunung tuh Pak. Kan sayang juga Pak nggak dikembangkan di Singkil. Emangnya di Singkil nggak ada Pak yang mau gitu Pak usaha telur nih? Gini Mas ya, bukannya kita tidak mau, petani kita ada beberapa orang dulu, ada dulu di ini Pak Rahmat namanya daerah Bukit Harapan. Iya. Dia pelihara telur, dan Pak Bupati dulu pernah pelihara ayam petelur tuh. Waktu itu Pak Bupati masih sekda. Iya, Pak Esmi. Memang menguntungkan, cuman kendala waktu itu ini di pakannya, karena kita pakan semua dari Sumatera Utara. Iya. Dari Sumatera Utara ya, dengan harga namanya pakan tadi kan, karena orang yang berbuat ya naik turun lah, kadang naik, bisa harga turun. Biasa harga pakan naik, telurnya turun, sering kejadian gitu tuh. Itu namanya hukum dagang ya, bisnis. Cuman walaupun demikian ya, petani kita di Aceh Singkil ya ada dengan jumlah 130.000 jiwa tadi Pak. 780. Yang beternak ayam kita masih bertahan sekarang hanya masih 2 orang. 2 orang Pak. 2 orang. Salah satunya di Singkil Utara itu Mas Dede. Ya itu kalau tidak salah saya berapa ekor Pak? Adalah kira-kira 800 ekor. Cuman memang bagus juga, cuman kendalanya di pakan tadi. Karena kan stok kita untuk buat pakan kurang. Masa kita dari keluar. Memang kalau ada dari luar menjual benihnya itu gajung ya bisa kita olah sini. Begitu juga dengan si Heri itu kan ada 1.200 ya, bisalah satu hari dapat jumlah ayamnya 800 itu. 800. Yang betelur kadang ada 700 butir, kan nggak semua betelur satu hari, kan satu hari bisa dapat 700 600 butir. Ya agak lumayan, cuman itulah kendala tadi ya di pakannya Pak ya? Pakan dan modal, karena modal tinggi juga. Modalnya tinggi juga. Kalau keahlian mereka sudah ahli sagui. Tapi walau demikian ya saya tetap berusaha bagaimana ya nanti ada kegiatan-kegiatan tetap kita usahakan supaya petani kita bisa beternak yang akan kita bantu. Tapi dengan syarat serius, menyiapkan tempat, jangan pula minta bantu nggak ada tempat, minta bantu salah itu. Siapa ada tempat? Insya Allah. Kita cari dana bukan dari sini, mungkin ya kita usahakan ke pusat, ke provinsi. Kalau ada terbukti, insya Allah mereka akan memperhatikan kita. Artinya ini prospek yang mungkin masih minim nih orang yang menyediakan ya, karena keterbatasan itu tadi. Memang susah Pak, kan kita di sini juga ada semacam Pak, ikan kita menghasil ikan juga, nggak bisa dari situ Pak ya, ikan teri gitu Pak dibuat bisa. Itu kalau untuk pakannya bisa dari ikan teri dicampur dengan jagung kita giling. Jagung juga lagi ya Pak ya, kita buat juga memang sebagian mereka buat sendiri ya. Cuman kan kadang gimana saya bilang ya, kadang itu tadi stok barang tadi kadang kehabisan. Karena kita kan sini jagung kita kan nggak berapa luas kan. Jadi kadang kita harus dari luar kita pesan. Walau demikian mereka tetap berbuat lah. Yang 2 itu tetap semangat. Walaupun untungnya belum banyak, tetap mereka berbuat untuk Aceh Singkil yang terbaik. Ya karena ya itu tadi ya, harus memang beriringan Pak ya, beriringan artinya ya itu tadi pertanian jagungnya tadi juga harus tersedia di sini gitu kan, biar yang usaha ayam tadi juga kan enak cari pakannya gitu Pak kan. Memang itulah cita-cita saya supaya itulah
ketersediaan pangan sih tersedia di tengah sana ya menanam jagung. Nah, kita jagung kita tetap tanam, ya kan? Yeah. Nanti kita beli hasilnya ya biasa harganya itu 5 sampai 6 ribu per kilo. Daripada kalau kita beli pakan kadang ada selisih dalam 1 kilo 1.000 perak kan lumayan. Iya, Pak. Pak. Sendiri. Artinya ya harus saling melengkapi lah Pak ya dalam hal ini ya. Jangan yang konsentratnya tetap kita kirim dari Medan karena kita nggak bisa buat sendiri. nggak bisa buat sendiri Pak ya. Udah kita coba tuh dari ikan asin, dari jagung diolah mereka. Cuma konsentrat kita tetap beli karena yang membuatnya itu kan pabrik biasanya kan. Iya. Tapi walaupun demikian mereka tetap semangat. Iya. Artinya dalam hal ini dari pertanian, peternakan ini sangat mendukung dan prospek ya dengan ya semakin bertambahnya juga jumlah penduduk kita tentunya Pak kan artinya kebutuhan semakin bertambah begitu kan. Dan juga ancaman-ancaman inflasi tadi. Hukum inflasi kan ketika harga terus mengalami kenaikan, barang kurang gitu kan, sementara peminatnya banyak gitu Pak kan. Terjadi inflasi kan. Makanya salah satu usahanya itu kita kembangkan budidaya pertanian. Salah satu kan sekarang kan cabai, bawang itu kita kembangkan terus. Tapi evaluasi untuk inflasi ini di daerah Pak masih dilakukan Pak dengan Kemendagri Pak setiap minggunya. Setiap minggu tiap Senin. Laporan. Nah, jadi kita tetap berbuat, melapor dan kita survei pasar. Ada kami timnya tuh, tim inflasi ya. Iya. Salah satunya Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Perhubungan, Pertanian, bidang ekonomi. Iya. Terus ada beberapa dinas itu tergabung dan kami memang kerjasama yang baik, yang solid, saling memberi informasi supaya bisa kita atasi. Memang kalau sekaligus kita atasi nggak bisa, pelan-pelan kita berbuat. Pelan pasti daripada cepat tidak pasti. Itu prinsip pekerjaan. Oke, baik. Nggak terasa Pak ya sudah 1 jam kebersamaan saya kita. nggak terasa, perasaan saya baru 15 menit. Karena kalau kita berbicara pertanian itu tidak akan habis. Nggak akan habis Pak ya. Sebelum kita tutup Pak, mungkin pesan terakhir Pak ya. Silakan Pak. Pesan terakhir saya sebagai dipercayakan untuk sementara. Kita kan ini hidup semua sementara, dipercayakan sebagai menangani satu dinas ya, dinas pertanian ya. Saya harap kepada terutama anak-anak muda. Kenapa saya bilang anak-anak muda? Karena masa depan itu tergantung anak muda. Anak muda, milenial petani. Mari kita manfaatkan pekarangan yang semak belukar daripada kita pelihara ular sama lipan. Lebih baik kita pelihara tanaman. Insya Allah seperti saya sampaikan tadi kita bisa jadi petani yang berdasi dan juga sebagai petani-petani ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah tua, tolong dorong anak-anaknya untuk bertani. Nggak rugi kita bertani, karena bertani itu suatu pekerjaan yang berkah sekali. Berkah kali. Karena di situ tidak ada bisa kita berbohong. Kalau kita berbohong, tanaman itu tidak akan baik. Tapi kalau betul Mas, kalau kita berbohong dengan tanaman itu baik. Ya makanya kita berbohong tuh ya kita harus pupuk dia, harus urus dia, harus manajemen yang bagus. Coba kita tidak manajemen yang bagus ya tentunya dia tidak menghasilkan. Nah, jadi juga saya pesan juga pada adik-adik sarjana yang sudah menjadi sarjana ya. Jangan malu, mari kita bekerja sama cincingkan tangan, kita bersama bekerja. Saya siap membantu kapan saja. Kalau saya kalau untuk pertanian tuh kapan aja saya siap, nggak rugi. Anggap aja yang kita buat tuh sedekah ya. Karena salah satu yang kita bayar ilmu yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, saya kan memberi informasi pertanian sedekah dan itu yang ingin kita bawa. Sementara yang kita mati setiap hari kita cari akan ditinggalkan. Itu. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya ya. Terus berinovasi Pak ya. Nanti berkabar kalau ada gerakan-gerakan pertanian yang perlu kita publikasi. Baik, insyaallah ya saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya kemari ya. Supaya kesejahteraan petani lebih bagus. Iya, baik. Mudah-mudahan pada siang kali ini yang dengerin ya sudah tergerak hatinya mulai dari ya pekarangan rumah kita dulu yang sempit-sempit dulu ya, pakai polybag, beli polybag, cari tanahnya yang bagus ya dan mari kita menanam ya. Itu misalnya manfaatkan lahan pekarangan yang kurang, yang tidur begitu ya, yang nggak bermanfaat gitu kan. Daripada tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya, dimanfaatkan untuk menanam.
Baik, Ekstra Manesma itulah akhir kebersamaan kita pada siang kali ini di Warta Pembangunan Upaya Pengendalian Inflasi Sektor Pertanian dan Peternakan di Aceh Singkil persembahan dari Radio Ekstra FM bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil. Ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik bahasan yang berbeda. Akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan sampai jumpa.